Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana, NIM 191105017 dari Prodi D3 Farmasi kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Konsep dan fungsi bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Yang pertama ada konsepsi bahasa Indonesia. Sampai dengan abad ke-21, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi, batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Selanjutnya, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakaiannya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakaiannya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaiannya arbitrer. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z, di mana A sampai Z ada total 26 huruf yang mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, yaitu lambang hiragana atau silabis. Keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua, fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi ini menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Berikut fungsi ekspresi dalam bahasa dengan maksud adalah sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Yang pertama, seperti pada gambar, yaitu menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dan yang keempat, menunjukkan keberanian
atau confidence menyampaikan ide. Kemudian fungsi-fungsi bahasa yang kedua adalah fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Di samping itu, fungsi utama tersebut, Gori Keraf, menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap utama, yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi tambahan, dan yang kedua, fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama, yaitu fungsi tambahan. Yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik atau fatik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. 7. Fungsi membentuk karakter diri. Yang kedelapan, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Dan yang kesembilan, fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Dan masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama, yaitu fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Ini diidentifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, bahasa persatuan, kedua, bahasa nasional, ketiga, bahasa negara, dan yang keempat, bahasa standar. Begitulah keempat posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia dan ragam selaras bahasa Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dan fungsi bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.